Jumpa lagi, salam Ibu Tutor. Pada kesempatan ini saya akan melakukan praktik unit 2 mata kuliah manajemen agribisnis tentang analisa laporan keuangan pada unit usaha tani perkebunan karet milik Bapak Subandrio. Pada praktikum unit 2 kali ini yang bertema tentang analisa laporan keuangan, saya kembali mengambil lokasi di perkebunan karet milik Bapak Subandrio, dikarenakan pada praktik unit 1 yang sudah saya lakukan tentang analisa penerimaan dan pengeluaran, maka dari itu pada kesempatan praktik unit 2 tentang analisa laporan keuangan, saya akan kembali melaksanakan praktik di tempat yang sama agar saya dapat membantu Bapak Subandrio untuk mengetahui laporan keuangan dari usaha tani yang dijalankan. Berikut ini penjelasannya. Selamat menyaksikan. Apa kabar, Pak? Pagi, Ya. alhamdulillah. Semoga Bapak selalu sehat. Amin. Ya, apalagi kita sekarang pagi-pagi langsung di kebun Bapak, Pak ya. Ya. Nah, pada kesempatan ini, Pak, saya akan melakukan wawancara untuk mendapatkan data tentang laporan keuangan pada perkebunan yang Bapak miliki. Ya. Pada pertemuan ke-1 kan saya sudah ke kebun Bapak untuk melakukan analisis pendapatan, Pak, yang waktu itu kita sudah lakukan di kebun. Ya. Saya sudah wawancara Bapak. Jadi dari hasil wawancara kita yang tempo hari itu kita dapat bahwasanya kesimpulannya perkebunan Bapak ini, usaha tani perkebunan karet, dinyatakan layak karena nilai rasio RC-nya sebesar 1,68. Itu rasio itu didapat dari ini, Pak, dari komponen penerimaan usaha tani yang berdasar hasil wawancara kita itu penjualan latex rata-rata per bulan sebanyak 3.375.000 dengan rincian rata-rata hasil sadap tiap hari 15 kilo Ya. dengan harga karet pada saat itu sekitar 9.000 kilo Per kilo. ya, per kilonya 9.000 rupiah per kilo. Jumlah hari kerja dalam 1 bulan itu hari Minggu kan libur, Pak ya. Ya. Jadi ada 25 hari kerja dalam tiap bulan. Maka penerimaan dalam 1 bulannya itu 3.375.000. Kemudian pengeluaran Bapak itu komponennya dari pemeliharaan, biaya pemeliharaan seperti penyiangan gulma, upah tenaga kerja 1.500.000 per bulan, sama Bapak ganti mangkuk sadap, ganti pisau sadap, sama beli hand sprayer itu 1 tahun sekali, Ya. kurang lebih 300.000. Jadi total pengeluarannya 2.008.000. Nah, kita lakukan analisa pendapatan dan keuntungan, itu adalah rasio RC namanya. Itu didapat dari perbandingan pengeluaran sama penerimaan tadi, Pak. Jadi setelah kita hitung, jadi 3.300.000 dibagi 2.008.000 itu 1,68. Jadi karena RC-nya lebih dari 1, maka usaha tani perkebunan karet Bapak dinyatakan layak. Layak itu dalam artian apa ya? Kondisi keuangannya lancar berarti, Pak. Apa kabar, Pak? Pagi, Ya. alhamdulillah. Semoga Bapak selalu sehat. Amin. Ya, apalagi kita sekarang pagi-pagi langsung di kebun Bapak, Pak ya. Ya. Nah, pada kesempatan ini, Pak, saya akan melakukan wawancara untuk mendapatkan data tentang laporan keuangan pada perkebunan yang Bapak miliki. Ya. Pada pertemuan ke-1 kan saya sudah ke kebun Bapak untuk melakukan analisis pendapatan, Pak, yang waktu itu kita sudah lakukan di kebun. Ya. Saya sudah wawancara Bapak. Jadi dari hasil wawancara kita yang tempo hari itu kita dapat bahwasanya kesimpulannya perkebunan Bapak ini, usaha tani perkebunan karet, dinyatakan layak karena nilai rasio RC-nya sebesar 1,68. Itu rasio itu didapat dari ini, Pak, dari komponen penerimaan usaha tani yang berdasar hasil wawancara kita itu penjualan latex rata-rata per bulan sebanyak 3.375.000 dengan rincian rata-rata hasil sadap tiap hari 15 kilo Ya. dengan harga karet
pada saat itu sekitar 9.000 kilo. per kilo. Ya, per kilonya 9.000 rupiah per kilo. Jumlah hari kerja dalam 1 bulan itu hari Minggu kan libur Pak ya. Ya. Jadi ada 25 hari kerja dalam tiap bulan. Maka penerimaan dalam 1 bulannya itu 3.375.000. Kemudian pengeluaran Bapak itu komponennya dari pemeliharaan, biaya pemeliharaan seperti penyiangan gulma, upah tenaga kerja 1.500.000 per bulan, sama Bapak ganti mangkuk sadap, ganti pisau sadap, sama beli hand sprayer itu 1 tahun sekali, Ya. kurang lebih 300.000. Jadi total pengeluarannya 2.008.000. Nah, kita lakukan analisa pendapatan dan keuntungan, itu adalah rasio RC namanya. Itu didapat dari perbandingan pengeluaran sama penerimaan tadi Pak. Jadi setelah kita hitung, jadi 3.300.000 dibagi 2.008.000 itu 1,68. Jadi karena RC-nya lebih dari 1, maka usaha tani perkebunan karet Bapak dinyatakan layak. Layak itu dalam artian apa ya? Kondisi keuangannya lancar berarti Pak. Ya, kalau untuk yang kedua Pak, ini nanti saya ingin buat bantu Bapak untuk menganalisa laporan. Ya. Analisa laporan itu banyak komponennya Pak. Nanti saya ingin tahu data aktiva. Aktiva itu aset Pak. Aset Bapak apa aja kan? Aset Bapak. Kas itu ini Pak. Kas itu saldo misalkan dalam penghasilan setahun Bapak itu ada berapa rupiah gitu, hasil dari penyadapannya. Kalau tadi kan menurut Bapak kan tadi sekitar 1.500.000 itu per bulan, setelah dibagi dengan ini, dibagi apa sama tenaga kerja. Ya, hasil per bulan Ya, bersih kan? bersih dikali 12 berarti kan sekitar 1.500 kali 12 itu 15 juta berarti Pak ya. Ya. Nah, itu maksud saya Pak. Itu jadi artinya itu kas Bapak senilai 18 juta. Ya, 18 juta Tahun, itu cara itunya. Kalau surat berharga Bapak ada nggak Pak? Surat berharga itu misalkan sertifikatnya Pak, di lahan kebun Bapak ada sertifikat nggak atau berupa apa gitu? Ada surat jual beli. Surat jual beli ya Pak ya. Surat jual beli. Surat jual beli itu kalau nilai taksiran harganya berapa Pak? Yang kebun karet ya. Iya. Karena sudah ditanam karet adalah sekitar 80-an. 80 ya Pak, 80-an. Ya. Oke. Yang luasnya 1 hektar kan. Iya Pak. Aktiva tetap Pak. Aktiva tetap itu misalkan itu tadi Pak, aset kepunyaan Bapak, aset-aset yang Bapak miliki gitu Pak. Misalkan ini kayak alat-alat yang Bapak gunakan, alat yang Bapak punya gitu untuk operasional kebun. Misalkan untuk nyemprot itu gulma kan ada hand sprayer gitu Pak. Sprayer itu sudah dibeli 1 tahun. Iya Pak. 2 tahun lah. 2 tahun ya Pak ya. Jadi itu dipakai waktu saja. Jadi mungkin untuk 6 bulan sekali atau 4 bulan kali ini. Oke Pak. Nanti kalau kita tahu itu kan nanti kita bisa ini mengetahui kelayakan usahanya. Kalau misalkan usaha layak berarti ada kemungkinan Bapak bisa lanjut atau bisa bahkan kalau misalkan margin keuntungannya besar Bapak bisa perluasan area lagi. Iya Pak. Oke Pak. Kalau gitu saya terima kasih atas waktu yang telah Bapak berikan. Mungkin kalau laporan ini sudah jadi, saya bisa kesini lagi untuk ngasih tahu hasil analisa laporannya Pak. Ya, saya bersedia kita bahas. Oke Pak, iya Pak. Terima kasih Pak atas waktunya Pak.